Oke, saya mulai saja perkenalan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini silakan absen di pertemuan pertemuan ketiga, keempat dan kelima ya. Nanti ada dua materi. Empat dan lima karena minggu depan sudah UTS ya. UTS-nya di pertemuan ketujuh. Nanti pertemuan keenam saya ganti di kalau nggak hari Minggu ketika libur online atau kalau nggak sebelum UTS antara Senin sampai Kamis ya. Jadi silakan absen di pertemuan 4 dan 5. Hari ini saya bahas tentang konsep percabangan. Oke, percabangan itu apa? Pertama, percabangan dengan kondisi conditional statement atau hanya ada satu statement ya. Maksudnya gimana? Contohnya saya punya variabel X, terus saya isi dengan nilai 10 ya. Variabel X saya isi dengan nilai 10, kemudian conditional statement itu menggunakan keyword. Keyword namanya if. If ini jika X, cara bacanya ya, if X ini lebih besar 5 maka cetak ini. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu, jika, ini if kan bahasa Indonesia jika ya, X lebih besar 5 terus diikuti dengan titik 2 ya. Kalau nggak ada titik 2 pasti error. Kemudian kita harus ngenter, dan di sini namanya ada indentasi ya. Indentasi itu apa? Indentasi itu di sini harus tab. Kalau di Visual Studio Code itu otomatis ya. Print, dia akan mencetak X lebih besar 5. Kalau X-nya kita isi 2 atau kita isi lebih kecil dari 5, dia tidak mencetak apa-apa. Hmm, Saya kasih contoh. Kita buat file baru, contoh.py. Share screen saya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. X sama dengan 10 ya. Terus kemudian, jika X lebih besar 5, terus diikuti dengan titik 2, terus kita enter. Nah, di sini otomatis ada tab menunjukkan bahwa dia bagian dari if. Print, cetak, tulisan X lebih besar 5. Terus kemudian kita save. Kalau masih ada putih di sini, artinya belum di save. Terus kita jalankan. Nah, dia akan mencetak X lebih besar 5. Tapi kalau saya ganti X-nya sama dengan 4, apa yang terjadi? Nah, dia tidak mencetak apa-apa karena tidak ada perintah jika X-nya lebih kecil dari 5. Oke. Ini conditional statement dengan tanpa ada kondisi kedua ya. Kondisi jika tidak terjadi. Nah, kemudian ada istilahnya if else statement. Kalau if else statement ini ada else statement atau kondisi jika tidak terjadi gitu ya. Kondisi kedua, pakai apa? Pakai perintah else. Else itu kan selain ya, jika tidak gitu loh. Cara bacanya, contohnya di sini X sama dengan 3. Jika X lebih besar 5, cetak X lebih besar 5. Jika tidak, jika ini tidak terjadi, maka yang dicetak adalah yang di bawah dengan ada sintak atau keyword else. Jadi nanti statement yang tadi kita bisa tambahkan di sini.
Kondisi kedua, else jika tidak, terus diikuti dengan titik dua, enter, print, otomatis X lebih kecil 5. Nah, kalau seperti ini, X-nya itu kita tulis 2, X lebih kecil 5. Kalau X-nya kita ganti ke 7, jangan lupa ya, kalau sudah ganti kayak gini, ini ada putih ini artinya belum di-save. Kita harus save dulu, Ctrl S. Baru kita jalankan. X lebih besar 5. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Nah, kondisinya itu bisa lebih dari satu kali ya. Maksudnya ini kondisi pertama, kondisi kedua. Kalau ada beberapa kasus, ada kemungkinan kondisinya kan lebih dari satu ya. Bagaimana cara nulis statementnya, if else-nya, menggunakan elif seperti ini. Elif, kemudian else. Contohnya di sini X sama dengan 7. X sama dengan 7. Ini ada tiga kondisi. X lebih besar 10, maka cetak X lebih besar dari 10. Jika lebih besar 5, dicetak X lebih besar dari 5, tapi kurang atau sama dengan 10. Terus kondisi ketiga, jika tidak keduanya, yaitu berarti X kurang dari atau sama dengan 5. Ini kalau kondisi ini. Kalau kondisinya lebih dari 3 gimana? Yang kita tambahkan itu elifnya. Elifnya diperbanyak. Yang terakhir harus tetap else. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Nanti silakan dipraktikkan ya. Karena nanti UTS-nya juga, UTS minggu depan, soalnya ada hubungannya dengan perulangan dan percabangan yang kita bahas hari ini. Jadi harus dipraktekkan dulu sebelum ngerjain UTS ya. Latihan percabangan, bukan latihan, ini contoh soal ya. Contoh soal percabangan. Buat program untuk mengecek apakah sebuah angka positif atau negatif atau nol. Dari pertanyaan ini kan sudah terlihat ya, berarti ada tiga kondisi ya. Kondisi positif, kondisi negatif, kondisi nol. Otomatis kita harus buat tiga kondisi, if else-nya tiga kali. Pertama kita buat inputan dulu, kita buat variabel angka, tipe datanya integer atau bilangan bulat, input, perintah untuk memberikan masukan angka ya. Jadi nanti ini kita input, angkanya berapapun, baru kemudian dicek. If angka lebih besar 0, berarti dia angka positif. If angka sama dengan 0, berarti dia angka 0. Jika tidak keduanya, otomatis dia negatif ya. Biasanya yang terakhir ini tidak ada kondisi pengecekan. Di sini kan ada kondisi pengecekan. Di else yang terakhir, nah, otomatis yang di luar kondisi ini. Otomatis dia angka negatif. Ini contoh soal gitu ya. Tanpa studi kasus ya. Contoh sederhana. Kalau nanti soal UTS contohnya bagaimana? Saya sudah kasih contoh. Kalau nanti UTS contohnya dalam bentuk studi kasus ya. Contohnya seperti ini, kisi-kisi UTS-nya. Seorang wirausahawan sesuai prodinya ya, kewirausahaan memiliki toko online yang menawarkan diskon kepada pelanggan berdasarkan total belanja. Nah, di sini terlihat ada tiga kondisi, ya. Otomatis ada tiga if else. Jika total belanja lebih dari atau sama dengan 500.000, pelanggan mendapatkan diskon 20%. Jika total belanja 300.000 hingga kurang dari 500.000, pelanggan mendapatkan diskon 10%. Jika total belanja kurang dari 300.000, tidak ada diskon. Pertanyaannya adalah, buatkan program Python yang otomatis pertama meminta input berupa nama pelanggan, kemudian diikuti dengan belanjanya totalnya berapa. Baru kemudian dicek kondisinya, atau menghitung diskon yang dia dapatkan, sesuai dengan kondisi ini. Selanjutnya di akhir menampilkan nama pelanggannya, total belanja, diskon yang diterima, dan total yang harus dibayar.
Ini contoh soal UTS ya, seperti ini. Tapi nanti saya buat dalam bahasa Inggris supaya lebih terbiasa. Saya sudah kasih contoh jawabannya, jadi kalian bisa belajar untuk persiapan UTS. Ini sengaja saya tampilkan dalam bentuk gambar supaya kalian belajar ngetik ya. Maksudnya belajar untuk nulis, karena menulis itu bagian dari belajar ya. Ini contoh jawabannya. Kemudian pertama adalah nama. Kita buat variabel nama karena dia meminta nama pelanggan kan. Masukkan nama pelanggan, kita masukkan. Kemudian kita buat variabel total belanja di input dengan tipe data integer. Masukkan total belanja. Integer int ini integer ya atau bilangan bulat. Baru kemudian kita tag menggunakan if else. Jika total belanja lebih besar sama dengan 500.000, diskonnya adalah dikali 0,20 atau 20%. Jika total belanja lebih besar sama dengan 300.000, dikali 0,10 atau 10%. Nah, itu masuk ke dalam diskon. Ini diskon yang didapatkan. Jika tidak atau kurang dari 300, diskonnya 0. Iya kan? Kemudian total yang harus dibayar berapa? Ya, total harus dibayar adalah total belanja yang diinputkan dikurangi diskon. Kemudian baru dicetak ya, print nama pelanggan, nama, print total belanja, format total belanja. Oke, ini maksudnya apa? Ini maksudnya untuk membuat supaya format, kalau di Excel itu sama ya, untuk membuat supaya formatnya itu dalam bentuk eh, rupiah ini, ada titik 00 ini. Dipakai nggak apa-apa, langsung total belanja juga nggak apa-apa kalau ini. Ini supaya formatnya lebih bagus aja sih, pakai fungsi ini, titik format. Jadi kalau dijalankan semuanya, nama pelanggan Nana, total belanja 543.000, total belanjanya 543 itu, diskonnya 20%, 108, total yang harus dibayar sekian, 434. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini materi pertemuan keempat atau perulangan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi pertemuan kelima. Pertemuan kelima adalah perulangan. Kalau tadi percabangan ya, bercabang. Kalau ini berulang. Konsep pemrograman cuma itu sebenarnya. Materinya sudah saya upload di e-kampus pertemuan 4 dan 5 ya. Jadi jangan lupa absen hari ini absen 2 kali. 4 dan 5. Mohon izin Pak, yang empatnya kok nggak bisa ya? Nggak bisa absen. Iya Pak. Sekarang tanggal 18. Yang lain ada yang nggak bisa? Sama Pak, saya juga nggak bisa. Yang nggak bisa silakan absen di diskusi aja ya. Yang nggak bisa silakan absen di diskusi aja. Nanti saya di di kampus akan dianggap hadir yang diskusi ya. Selanjutnya konsep perulangan. Kalau tadi bercabangan, percabangan itu kondisi pertama, kondisi kedua ya. Kalau perulangan itu kondisinya tetap cuma berulang.
Perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi tertentu. Terpenuhi. Ada dua jenis perulangan yang sering digunakan dalam Python. Pertama menggunakan while. Yang kedua nanti menggunakan for ya. While itu bahasa Indonesianya selama ya, kondisi selama. Contohnya saya pengen mencetak bilangan 1 sampai 5 ya. Kalau ini kalau di Python itu mulainya dari 0 ya. Ini dia akan mencetak 0 sampai 5. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ya. Kita buat variabel dulu i sama dengan 1. Kalau karena ini didefinisikan 1, dia mulainya dari 1. Kalau nggak didefinisikan i sama dengan 1, dia mulainya dari 0. Well, i lebih kecil atau selama i lebih kecil sama dengan 5, cetak i. Kemudian di bawahnya, nah ini maksudnya apa? I ditambah sama dengan 1 itu sama dengan i yang baru adalah i yang lama ditambah 1. Saya kasih contoh ya, supaya lebih paham. X sama dengan, tadi pakai i ya, biar sama. I sama dengan 1. Well, i lebih kecil sama dengan 5, cetak i. Tadi cetak i. Print i. Kemudian i plus sama dengan 1. Kalau pusing dengan kalimat ini, kalian bisa ganti i sama dengan i ditambah 1. Kalau ini saya jalankan, nah dia akan mencetak 1 sampai 5. Maksudnya gimana? Penjelasannya. Penjelasannya adalah kita punya variabel i kan, isinya 1. Kemudian selama i lebih kecil sama dengan 5, cetak i. Berarti dia i yang pertama adalah 1. Kemudian i yang lama ditambah 1 menjadi 2. Nah, i yang nilainya 2 ini dia nanti naik ke atas lagi. Kemudian dicek apakah 2 lebih kecil sama dengan 5, cetak i. Jika iya, berarti cetak i, cetak kedua. Kemudian 2 ditambah 1. I yang baru menjadi 3. I yang 3 ini naik ke atas lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Seterusnya ya. Sampai 6. Ketika 6, dia berhenti. Karena 6 tidak lebih kecil sama dengan 5. Oke, bisa dipahami? Well ini agak kalau nggak terbiasa agak membingungkan ya. Yang paling sering dipakai itu adalah for. Nah, kalau for ini mungkin lebih mudah. Sering yang lebih sering dipakai. Perulangan for digunakan untuk mengiterasi sistem koleksi seperti list, tuple, dan string. Kalau list, tuple, dan string nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Contohnya untuk mencetak 1 sampai 5, kita cukup menggunakan for ya. For ini lebih mudah. Tinggal for i in rank ini bawaan yang harus kita tulis, maksudnya berulang dari i selama dalam jangkauan rank ya. Antara 1 sampai 6. Dia akan berhenti sebelum 6. Jadi kalau for, kita menulisnya lebih pendek. Tinggal for i in rank. Angka pertama sama angka sebelum terakhir. Tinggal kemudian titik 2, jangan lupa. Baru kemudian print i. Kalau ini kita save, jalankan, outputnya sama. 1 sampai 5. Kalau saya pengen cetak 1 sampai 10, berarti 1 sama 11. Seperti itu ya.
Ini contoh sederhana untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Kita bisa menggunakan fungsi break dan continue. Break ini supaya ketika di posisi ketiga dia berhenti. Kalau continue, ketika dia di posisi ketiga, dia continue. Lanjut mencetak. Outputnya bagaimana? Supaya outputnya tahu dan fungsinya kalian bisa paham, kalian saya sarankan untuk mempraktekannya. Tinggal ditulis, dipraktekkan. Nah, contoh soal, tapi tanpa studi kasus ya. Buat program untuk menghitung jumlah bilangan genap dari 1 hingga 10. Jadi, kalau seperti ini, kita harus menggunakan dua fungsi, perulangan sama kondisi. Karena di sini ada kondisi ya. Buat program untuk menghitung jumlah bilangan genap dari 1 sampai 10. Jumlah bilangan genap itu apa saja, kemudian di total. Otomatis, pertama kita buat program untuk menampilkan for i rank 1 sampai 20. Kemudian, if i dibagi 2, modulus 2, modulus itu sisa bagi ya. Artinya jika modulus dibagi sisa bagi dari 2 itu 0, otomatis dia bilangan genap. Jika dia bilangan genap, ini maksudnya adalah kita masukkan ke dalam jumlah. Otomatis outputnya nanti adalah jumlah bilangan genap dari 1 hingga 20. Kalian bisa perhatikan supaya lebih paham maksud dari program ini ya. Kalau contoh yang lain dalam studi kasus, sama. Contohnya kita punya seorang pedagang online ya, mencatat total penjualan harian selama 7 hari. Misalnya kita pengen menjumlah total pemasukan selama 7 hari. Otomatis berulang selama 7 kali ya. Buat program yang meminta input penjualan setiap hari selama 7 hari, terus di total menampilkan total penjualan setelah data dimasukkan. Program tersebut bisa menggunakan struktur for dan bisa menggunakan while. Ini contoh yang menggunakan for. Pertama kita berulang dari 1 sampai 7. Kemudian dicetak untuk meminta input integer input. F ini maksudnya adalah string supaya kita bisa memasukkan hari ini, string hari, di dalam sebuah string ya. Jadi ini kecetak adalah antara 1 sampai 7. Kemudian penjualan kita masukkan ke total penjualan, baru kemudian dicetak di akhir. Kalau ini dijalankan, dia akan pertama masukkan jumlah hari ke-1, nilainya berapa, hari kedua, ketiga, seterusnya, kemudian total penjualannya muncul di bawah. Kalau menggunakan well, sama, tinggal diganti for-nya menjadi well. Well hari lebih kecil sama dengan 7, dia akan berulang dari 1 sampai 7. Total penjualan sama dengan hari ditambah 1. Nah, hari ditambah 1 ini harus ada untuk nambah plus-plusnya ya, dari hari pertama sampai hari ke-7. Kalau di for nggak perlu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kira-kira sudah ada gambaran untuk tesnya ya? Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Ya, silakan. ini nanti materinya diupload di YouTube kan, Pak? Ya, diupload di YouTube. Oke, baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Silakan praktek. Intinya dipraktekin sama diskusi sama temennya. Sama bertanya di grup kalau ada error. Kalau masih error terus, bisa ke ruangan saya di Prodi Teknik Informatika ya.
Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi